anak-anakmu. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anakmu akan melakukan proses konseling. Mari Tuhan terlibat dalam proses konseling ini agar boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, bekerjalah atas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelum memulai proses konseling ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya Agresya Pondolele. Saya Cindy Paliling. Saya Elvi Putri. Dan di sini yang akan kami konseling yaitu Elvi Putri. Dan saya sebagai konselor 1 dan saudara Cindy konselor 2. Silakan saudara Elvi untuk menceritakan masalahnya. Dalam keluarga saya banyak masalah yang sering terjadi sepanjang pandemi ini. Salah satunya adalah masalah ekonomi. Selama pandemi, keadaan ekonomi kami merosot sehingga orang tua saya sering bertengkar. Hal itu membuat saya sedih dan hampir putus asa. Pertengkaran itu disebabkan karena penghasilan ayah saya berkurang dari biasanya, dan ibu saya orangnya mudah emosi dan ayah saya membalasnya sehingga terjadi pertengkaran yang besar. Jika mereka bertengkar, saya hanya menangis di kamar. Mungkin dari konselor 2 ada yang ingin ditanggapi dari masalah saudara Elvi. Apakah saudara pernah menasihati orang tua saat bertengkar? Ya, saya pernah memberikan mereka nasihat, akan tetapi mereka tidak mendengarkan saya. Semenjak kejadian itu, saya tidak pernah lagi memberikan mereka nasihat. Ya, kalau menurut saya permasalahan saudara ini bisa dibilang cukup serius. Mungkin kalau misalnya ada satu masalah, saudara bisa ikut campur, tapi dalam konteks tertentu. Apabila percakapan antara orang tua saudara masih wajar, tapi apabila tidak, lebih baik tidak usah ikut campur, karena saya yakin ketika saudara memberikan nasihat, pasti pernah ada rasa kecewa ketika nasihat itu justru diabaikan. Ya, tentunya saya sangat kecewa kepada orang tua saya karena mereka tidak mendengarkan nasihat saya. Ya, kecewa itu wajar, tapi saran saya, saudara jangan terlalu menyimpan kekecewaan itu dalam hati, karena pada kondisi itu orang tua saudara sedang dalam keadaan emosi. Ya, karena kalau misalnya saudara menyimpan kekecewaan itu, nanti itu akan bertumpuk-tumpuk dan akan membuat saudara depresi. Dan saya yakin saudara datang di sini karena mungkin kekecewaan itu sudah menumpuk dalam hati saudara. Iya, benar. Karena akhir-akhir ini saya merasa putus asa dan takut apabila saya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kira-kira apa maksud saudara dengan hal yang tidak diinginkan tersebut? Yang ada dalam pikiran saya yaitu saya ingin melarikan diri dari rumah dan saya ingin mengakhiri hidup saya. Apakah tidak terpikir hal lain ketika saudara memikirkan hal itu? Yang saya pikirkan adalah ketika saya melakukan hal itu, mereka akan lebih baik. Karena di sisi lain, saya merasa bahwa saya hanyalah beban bagi mereka. Saya kurang setuju dengan pernyataan tersebut, karena jika saya melihat permasalahannya, saudara bukanlah sumber masalah tersebut. Dan jika saudara merasa bahwa saudara adalah beban, saya rasa itu wajar-wajar saja. Dan bukan kesalahan saudara, karena sudah menjadi kewajiban orang tua untuk anak-anak. Saya tidak bisa menjawab hal tersebut. Oke, saya rasa wajar apabila saudara tidak dapat menanggapi pernyataan tersebut, karena tentu saja ketika kita dihadapkan suatu persoalan seperti ini, kita akan bingung. Tapi justru apakah saudara khawatir kepada orang tua Anda? Sebenarnya saya khawatir terhadap kedua orang tua saya, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tua saya dan saya menyayangi mereka. Namun saya benci melihat pertengkaran yang mereka lakukan setiap hari. Jika saudara menyayangi orang tua Anda, maka jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, benar. Karena
ketika Anda melakukan hal itu, berarti Anda menyanyiakan perjuangan orang tua Anda selama ini. Anda sudah tumbuh menjadi seperti ini karena itu perjuangan orang tua saudara. Tapi ketika saudara mau meninggalkan orang tua saudara ketika mereka bertengkar, pikirkanlah bagaimana perasaan itu, dan mungkin itu bisa saudara renungkan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mungkin saudara bisa memberikan nasihat kepada orang tua Anda. Saya sudah katakan di awal tadi bahwa saya pernah menasihati mereka, akan tetapi mereka tidak mendengarkan dan justru membentak saya. Ya mungkin pada saat itu bukan saudara yang salah, tapi momen dimana saudara menasihati mungkin yang salah. Mungkin pada saat itu mereka dalam keadaan emosi yang memuncak seperti yang saya katakan tadi, dan sehingga mereka justru membentak saudara. Bukan keinginan mereka, tapi mereka itu dipengaruhi oleh emosi, sehingga mereka membentak saudara. Saran saya di sini mungkin saudara bisa menasihati orang tua saudara ketika mereka baru akan memulai. Maksudnya ketika mungkin karena bagaimana polanya ketika orang tua Anda akan bertengkar, kira-kira apa yang mereka bahas terlebih dahulu atau bagaimana sehingga masalah itu boleh terjadi. Biasanya pertengkaran itu muncul ketika membahas masalah uang dan persediaan makanan habis. Disitulah ibu saya mengeluh dan akhirnya terbawa emosi dan terjadilah pertengkaran itu. Nah, jadi permasalahannya seperti itu. Ya, Ya, jadi saran saya sebisa mungkin cobalah ketika Anda ingin membahas uang, jangan di saat kondisi maksudnya masalah keuangan ayah Anda dalam tidak baik, maksudnya kantongnya menipis, paham kan? Ya. Jadi usahakan ketika Anda mau membahas masalah uang, lihat dulu kondisinya. Tapi apabila hal itu sudah terlanjur, mungkin kamu bisa membahas hal-hal lain, maksudnya mengalihkan pembicaraan sehingga tidak muncul masalah yang terjadi karena pembahasan tersebut. Mungkin hal itu bisa Anda lakukan ketika masalah ini akan terjadi lagi. saya sangat khawatir dengan kondisi keuangan keluarga saya. Tapi saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya sudah berdoa, namun pertengkaran itu masih sering terjadi. Ya, saran saya, saudara bisa membantu perekonomian keluarga sesuai dengan kemampuan saudara. Sekarang teknologi makin canggih, jadi banyak pekerjaan yang mungkin Anda bisa lakukan seperti berjualan online. Saya akan mencoba untuk melakukannya. Ya, mungkin saudara tentu tidak menginginkan apabila pertengkaran itu terjadi lagi. Kalau saya melihat permasalahan saudara, saya simpulkan bahwa orang tua saudara ini mungkin khawatir, terutama ibu Anda, karena ibu Anda terlalu, mungkin menurut saya, kalau saya lihat dari permasalahan ini, ibu Anda terlalu banyak menuntut dan mungkin khawatir akan apa yang akan kalian lakukan di masa depan dengan perekonomian ini. Mungkin saudara bisa ketika sedang berkumpul, tapi jangan pernah melakukan ini ketika pertengkaran akan terjadi. Saudara bisa mengajak orang tua saudara membaca Alkitab. Saya menyarankan saudara untuk membaca Alkitab dari satu ayat dari Matius 6 ayat 34. Saya akan membacakannya kepada saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi saudara, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk hari esok itu mempunyai harinya sendiri. Jadi untuk hari ini cukuplah masalah ini, untuk hari ini jangan lagi untuk besok. Kita harus percaya bahwa kesusahan di tengah pandemi ini akan berlalu, dan itu cukuplah untuk waktu itu. Harapan saya ke depan ketika saudara sudah melakukan perenungan bersama keluarga saudara, saudara bisa usahakan agar mereka tidak bertengkar lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saudara bisa menasihati ketika pertengkaran itu belum terjadi, atau
sebelum pertengkaran itu terjadi, mungkin saudara bisa mengalihkan dengan sebuah topik yang lebih menarik. Ya, saya akan sedikit menambahkan ayat untuk saudara renungkan dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi saudara bisa tetap perbanyak berdoa dan rajin membaca Alkitab, dan sekali-sekali ajak keluarga untuk merenungkannya bersama-sama. Ya, jadi mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh melakukan proses konseling ini. Kami percaya bahwa semua itu boleh terjadi atas kehendak-Mu. Dari konseling kami berharap saudara Elvi boleh menjadi bijak dalam keluarganya dalam menanggapi masalah, dan ketika masalah itu datang, ia tidak melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, namun ia senantiasa berdoa kepada-Mu agar permasalahannya tidak membawa dia ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Ya Tuhan, kiranya juga orang tua saudara kami ini menyadari bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hari esok, karena hari esok itu mempunyai masalahnya sendiri, dan semoga masalah yang mereka hadapi boleh selesai dan mereka semakin menjadi bijak dalam menghadapi permasalahan berikutnya. Dan di tengah pandemi ini kami mau berdoa agar Tuhan bekerja di dalamnya, karena kami percaya bahwa semua ini boleh terjadi atas kehendak Tuhan, dan Tuhanlah yang akan mengangkat pandemi ini daripada kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami, karena kami percaya bahwa Tuhanlah sumber dari segala sumber dalam kehidupan kami. Nah Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih atas saran-sarannya. Saya sangat tertolong dan sudah merasa cukup lega. Semoga setelah ini saya menjadi bijak dalam menanggapi sesuatu dan berguna bagi keluarga saya. Ya, amin.